Suami diam-diam menikah lagi, menggunakan uang tabunganku. Lalu aku datang ke pernikahannya membawa kado istimewa untuknya. Hingga semua orang terdiam melihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Sejak awal pernikahan kami, tabungan itu adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa tenang. Di dalam rekening kecil itu, aku menaruh harapan tentang masa depan yang ingin ku bangun bersama Arman. Bukan masa depan yang mewah, bukan impian tinggi yang muluk-muluk, tapi cukup sebuah rumah mungil tempat kami bisa menua bersama. Tempat anak-anak kami kelak tumbuh dengan stabil dan damai. Setiap akhir bulan, saat gajiku masuk, aku selalu menyisihkan sebagian besar untuk tabungan itu. Kadang aku menatap angka yang terus bertambah sambil tersenyum kecil. Rasanya seperti melihat bibit pohon yang perlahan tumbuh. Aku merawatnya dengan penuh kesabaran dan cinta. Arman selalu tampak lembut setiap kali kami membicarakan masa depan. Tenang, sayang. Uang ini buat masa depan kita, katanya sambil menepuk punggung tanganku. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa setiap kali ia mengucapkannya, hatiku luluh. Aku merasa aman, merasa dihargai, merasa kami berada di jalan yang sama. Aku tidak pernah curiga, tidak pernah terlintas sesuatu yang buruk. Karena sejak awal, aku selalu percaya bahwa membangun kepercayaan adalah fondasi terbaik dalam rumah tangga. Arman bukan tipe lelaki yang banyak bicara, tapi ia tahu bagaimana membuatku merasa diperhatikan. Setidaknya, itu yang kupikirkan selama ini. Ada malam-malam ketika aku pulang kerja lebih dulu dari Arman. Aku duduk di ruang tamu, menunggu dia datang sambil memikirkan rencana masa depan. Kalau tabungan ini cukup, kita buka usaha kecil saja ya, men, kataku suatu malam. Biar kita nggak selamanya jadi pekerja. Arman tersenyum samar, seakan membayangkan sesuatu. Namun ada kalanya, tatapan itu seperti kosong, seolah pikirannya sedang berada jauh entah di mana. Tentu, sayang, kita rencanain pelan-pelan, jawabnya kemudian. Dan aku, bodohnya, selalu menerima jawaban itu tanpa bertanya lebih jauh. Aku tidak pernah tahu bahwa sementara aku sibuk menata masa depan, seseorang yang seharusnya menjadi bagian dari masa depan itu justru sibuk membangun dunia yang lain. Dunia yang tidak kumasuki. Dunia yang menunggu waktu untuk menghancurkan hatiku. Meski begitu, pada masa-masa itu, hidupku masih terasa damai. Semuanya terlihat baik-baik saja. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan untuk Arman, lalu bekerja seharian untuk membantu memenuhi impian kami. Aku yakin kami berjalan berdampingan. Aku percaya setengah mati. Dan kepercayaan itu, perlahan berubah menjadi jerat yang menunggu untuk menarikku jatuh. Yang belum ku ketahui waktu itu adalah, tabungan yang kupelihara dengan penuh harapan ternyata sedang diseret sedikit demi sedikit ke tempat yang tidak pernah kubayangkan. Uang yang kutabung dari hasil kerja keras, lembur, bahkan menahan diri untuk tidak membeli apapun. Semuanya sedang bergerak menuju takdir yang kelak menghancurkan hidupku. Tapi hari itu, aku belum tahu apa-apa. Hari itu, aku masih tersenyum saat mengecek saldo tabungan. Dan hari itu, Arman pulang dengan membawa sebuah rahasia yang diam-diam mulai menelan masa depan yang selama ini kubayangkan. Aku hanya belum sadar bahwa tabungan yang kubangun untuk masa depan, kami, ternyata sedang dipakai untuk membangun masa depan, dia, masa depan yang bukan untukku. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap pelan, seperti angin malam yang menusuk kulit tanpa disadari. Awalnya hanya beberapa hari Arman pulang lebih larut dari biasanya. Setelah itu, menjadi lebih sering, lebih lama, dan akhirnya, menjadi kebiasaan. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu terdengar sama, seolah ia menyimpan kartu alasan di saku yang tinggal ditarik kapan saja. Lembur, sayang. Ada rapat mendadak. Temanku butuh bantuan, aku nggak enak nolak. Kata-kata itu seperti tembok tipis yang ia bangun di antara kami. Tipis,
Tapi cukup untuk membuatku merasa terhalang masuk lebih jauh ke dalam hidupnya. Malam-malamku mulai terasa sepi. Dulu, suara langkahnya selalu menjadi tanda bahwa rumah kami lengkap. Kini, suara itu semakin jarang terdengar. Kadang aku terjaga sampai lewat tengah malam, memandangi pintu yang tetap tertutup rapat. Ponselnya semakin sering ia balikan layar ke bawah setiap kali pulang. Gerak-geriknya berbeda, lebih gelisah, lebih cepat marah terhadap hal-hal kecil. Bahkan tatapan matanya seperti memandangku dari kejauhan, padahal jarak kami tidak sampai 1 meter. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Waktu menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Arman belum pulang. Aku menatap jam dinding, lalu layar ponsel, lalu pintu. Entah bagaimana, setiap menit terasa seperti menampar kesabaranku satu persatu. Aku menekan nomor Arman lagi. Nada sambung. Lag. Dan lagi. Hingga akhirnya, klik. Sambungan terputus. Bukan karena jaringan, tetapi karena ia sendiri yang menolaknya. Untuk pertama kalinya, perasaanku bukan hanya curiga, tapi juga merasa dibuang. Padahal dulu, Arman selalu meneleponku jika terlambat pulang 5 menit saja. Suaranya dulu begitu hangat, seolah takut aku khawatir. Tetapi kini, dia tampak nyaman membuatku menunggu sampai fajar. Di sela-sela kesunyian itu, aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia benar-benar sibuk. Kalimat itu kuucapkan dalam hati, seperti mantra yang kususun sendiri untuk menutup lubang-lubang rasa sakit yang perlahan terbuka. Namun ada sesuatu yang tidak bisa kupahami, perubahan pada caranya memegangku. Jika dulu ia memelukku erat setiap bangun pagi, kini ia hanya menyentuh pundakku sekilas, seperti seseorang yang sedang terburu-buru pergi. Bahkan cara dia menyebut namaku berubah. Dari lembut, menjadi hambar. Dari sayang, menjadi sekadar formalitas. Dan aku merasa, jarak itu semakin panjang. Bukan lagi tentang waktu pulangnya, tapi tentang tatapan yang menghindar, suara yang tak lagi hangat, dan kebohongan-kebohongan kecil yang terasa semakin sering. Pada suatu malam yang lebih sunyi dari biasanya, aku duduk sendirian di kamar. Tidak ada suara mobil Arman. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Aku memeluk lututku sendiri, meraba dada yang terasa sesak. Ada aroma kebohongan yang semakin kuat, aroma yang tidak bisa lagi kututupi dengan doa-doa panjang sebelum tidur. Aku mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Arman bukan sedang sibuk. Arman sedang menjauh. Dan yang paling menakutkan bukan jaraknya, tetapi kenyataan bahwa aku tidak tahu lagi bagaimana cara mengejar seseorang yang secara perlahan menghapus kehadiranku dari hidupnya. Malam itu semestinya berjalan seperti biasa. Aku menyiapkan handuk, Arman masuk kamar mandi, dan aku duduk di tepi ranjang menunggu air panas mengalir. Tapi hidup memang senang bercanda dalam bentuk yang paling kejam. Suara ponsel Arman tiba-tiba muncul dari meja kecil di samping tempat tidur. Bunyi notifikasinya pelan, tapi di telingaku terdengar seolah seluruh ruangan bergetar. Aku tidak berniat menyentuh ponselnya. Tetapi layar itu menyala terang, dan namaku seolah tertarik oleh cahaya itu. Sebuah pesan masuk, dengan potongan preview yang membuat napasku membeku. Sayang, undanganmu sudah disiapkan. Tinggal fitting baju besok. Aku menatapnya lama. Mungkin ini salah kirim, pikirku. Siapa tahu itu pesan kerja? Pesan keluarga? Apapun selain apa yang kupikirkan. Tapi rasa penasaran dan kegelisahan mengalahkan semuanya. Tanganku bergetar saat membuka pesan itu lebih jelas. Sebuah foto undangan pernikahan berwarna putih keemasan. Anggun, mal, lengkap dengan ukiran motif daun yang tampak dibuat dengan penuh cinta. Nama mempelai pria, Arman F. Huruf demi huruf seperti menghantam wajahku. Aku menatapnya lama, menunggu sesuatu yang membuat logikaku kembali berjalan. Namun yang kudapatkan hanyalah rasa sesak yang merayap ke tenggorokan. Di bawah nama Arman, tertulis nama seorang perempuan yang tidak pernah kukenal. Tidak pernah kudengar. Tidak pernah muncul dalam kehidupan kami sebagai apapun. Aku mengusap layar itu lagi, seolah berharap huruf-hurufnya berubah. Tidak berubah.
Masih sama. Tetap menyayat. Seketika seluruh tubuhku terasa dingin. Bukan dingin seperti terkena angin malam, tapi dingin yang datang dari dalam, dari dada yang retak, dari kepercayaan yang dihancurkan diam-diam. Di kamar mandi, ku dengar suara Arman bersenandung pelan. Seolah tidak ada yang perlu disembunyikan. Seolah tidak ada kehidupan rahasia yang sedang disiapkan tanpa sepengetahuanku. Kupandangi kembali pesan itu. Ada lanjutan. Besok kita fitting baju berdua ya. Aku sudah booking jamnya. Jangan telat hati merah. Jadi bukan hanya undangan. Bukan hanya pernikahan. Tapi fitting baju pengantin. Besok. Bersama-sama. Romantis. Manis. Dan menyakitkan. Aku duduk perlahan. Mencoba bernapas. Ruangan tiba-tiba terasa sempit. Dinding seperti bergeser mendekat. Ingin menelanku hidup-hidup. Pikiranku berputar. Kapan ia mempersiapkan ini? Kapan ia punya waktu? Sementara ia selalu pulang larut dan mengatakan sibuk? Sejak kapan aku hidup bersama seseorang yang memanggil wanita lain sayang? Dan pertanyaan terburuk dari semuanya. Apakah uang tabunganku dipakai untuk ini? Aku memejamkan mata sejenak. Berharap ketika kubuka lagi, undangan itu lenyap. Tapi layar ponsel tetap menampilkan kenyataan yang tidak bisa kuhindari. Langkah-langkah Arman mulai terdengar dari kamar mandi. Suara pintu kaca tergeser, air berhenti mengalir. Ponselnya masih ada di tanganku. Hatiku hancur. Nafasku tercekat. Tetapi naluriku bereaksi lebih cepat dari pikiranku. Aku mengunci ponsel itu kembali, menaruhnya perlahan di meja, lalu menarik napas panjang. Napas paling berat yang pernah kutarik sepanjang hidupku. Saat Arman keluar dari kamar mandi dengan rambut basah dan aroma sabun, aku hanya menatapnya dalam diam. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat wajah lelaki yang hidup bersamaku, tetapi tidak lagi mengenal siapa aku di matanya. Malam itu, aku tahu sesuatu telah berubah selamanya. Dan aku belum tahu, pesan itu hanyalah awal dari pengkhianatan yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih menyakitkan dari yang bisa kubayangkan. Aku duduk di depan layar laptop dengan tangan yang tak lagi kukenal sebagai milikku sendiri. Dingin, bergetar, dan kehilangan tenaga. Pesan tentang undangan pernikahan itu masih mengambang di kepalaku seperti kabut pekat yang menolak menghilang. Ada bagian diriku yang masih menolak percaya. Masih berharap ini hanya kesalahpahaman, atau mimpi buruk yang akan berakhir ketika aku bangun. Tapi rasa ingin tahu yang menyesakkan memaksaku membuka rekening tabungan kami. Tabungan yang selama ini menjadi simbol kerja keras, mimpi, dan kepercayaan. Ketika layar menampilkan saldo, jantungku seperti ditarik kuat-kuat sampai ke dasar perut. Jumlahnya tinggal separuh. Awalnya aku kira mataku salah melihat. Aku mengedipkan mata berkali-kali, menarik napas yang terasa seperti meminum air dingin bercampur duri. Namun angkanya tetap di sana, kecil, menyedihkan, dan menghancurkan. Dengan tangan gemetar, aku menggeser layar dan membuka daftar transaksi. Dan saat itulah semuanya runtuh. Catering, sewa gedung, pembayaran perhiasan, dekorasi, rias pengantin. Angka-angka besar berderet seperti pisau yang menusukku satu persatu. Tidak ada yang berhubungan dengan kami. Tidak ada yang berhubungan dengan masa depan yang selama ini kubayangkan. Setiap transaksi seolah membisikkan kenyataan paling kejam. Suamiku memakai uangku untuk menikahi perempuan lain. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, tidak ingin mengeluarkan suara. Tapi tubuhku bergetar hebat, dan air mata mengalir deras tanpa bisa kutahan. Tangis itu bukan hanya karena kecewa. Ada rasa dirampas, dikhianati, dipermainkan. Semua kerja keras selama bertahun-tahun, lembur sampai malam, menahan keinginan belanja kecil-kecilan, hidup hemat, menyimpan uang demi rumah dan masa depan, ternyata dialirkan diam-diam untuk pesta pernikahan orang lain. Pesta yang Arman hadiri sebagai mempelai. Bukan sebagai suami yang membangun masa depan denganku. Aku teringat malam-malam ketika aku menunggu Arman pulang. Terlintas wajahnya yang pura-pura lelah. Senyum hambar yang ia berikan.
Alasan lembur yang ia ulang-ulang. Tiba-tiba semuanya tersusun jelas di kepalaku seperti puzzle yang selama ini tersembunyi. Arman tidak sibuk bekerja. Arman sibuk menyiapkan pernikahannya, yang bukan denganku. Tangan kananku menutupi dadaku karena rasanya seperti ada sesuatu yang pecah di dalam. Nafasku tersengal, tubuhku serasa melayang entah kemana. Seandainya saat itu ada cermin di depanku, aku tidak yakin akan mengenali wajah yang kubawa. Aku menatap lagi transaksi-transaksi itu. Setiap baris terasa seperti pengkhianatan yang menari-nari di depan mata. Uang cincin, nominal besar. Cincin yang bukan untukku. Cincin yang ia belikan untuk perempuan yang belum pernah kusapa atau kukenal. Sewa gedung mulai tanggal yang hanya beberapa hari dari sekarang. Pembayaran catering untuk 500 tamu. 500 orang yang akan menyaksikan penghancuran pernikahanku, mungkin sambil tertawa dan bersulang. Aku terisak pelan. Tidak ada suara, tapi tubuhku seakan dikuras habis. Sebuah pikiran menghantamku. Jika aku tidak membuka pesan itu tadi, aku mungkin baru tahu semuanya ketika undangan pernikahannya tersebar ke publik. Atau lebih buruk, aku mungkin akan tahu dari orang lain. Aku menunduk, memegangi kepala. Dunia berputar, tapi aku tidak bisa menutup laptop. Aku tidak bisa menghentikan diriku dari menghadapi kenyataan. Dalam keheningan malam itu, aku menyadari satu hal yang membuatku semakin hancur. Arman tidak hanya mengkhianati cintaku. Ia mengkhianati jerih payahku. Mengambil masa depanku. Mengambil tabunganku. Mengambil kepercayaanku, dan menukarnya untuk kehidupan baru bersama perempuan lain. Aku menatap angka sisa saldo itu untuk terakhir kalinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan bagaimana rasanya dicintai seperti sampah dan dimanfaatkan sampai habis. Tabungan yang kutanam dengan harapan ternyata menjadi racun yang ia gunakan untuk membunuh hatiku perlahan-lahan. Dan malam itu, di depan layar yang buram oleh air mata, aku bersumpah. Jika Arman berani menghancurkan hidupku dengan caranya, maka aku akan bangkit dan hancurkan kebohongannya dengan kebenaran. Tidak dengan teriakan. Tidak dengan drama, tapi dengan cara yang membuatnya menyesal seumur hidup. Malam itu, rumah terasa berbeda. Heningnya bukan hening yang menenangkan, melainkan hening yang berat, pekat, dan dingin sampai rasanya menusuk tulang. Langit di luar gelap tanpa bintang, seperti ikut berkabung atas pernikahan yang diam-diam sudah mati jauh sebelum aku menyadarinya. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu tidak sepenuhnya menyala. Hanya lampu sudut yang kupasang, membuat ruangan tampak setengah remang. Di atas meja kecil di depanku, selembar kertas putih tergeletak tanpa suara. Surat cerai. Atau lebih tepatnya, lembaran terakhir dari kisah yang kupelihara sendirian. Aku tidak perlu mencari jasa hukum. Tidak perlu menunggu seseorang menyusun kalimat untukku. Aku menuliskannya sendiri, kata demi kata, dengan tangan yang awalnya bergetar, lalu tiba-tiba tenang, seolah seluruh rasa sakit sudah menumpulkan syaraf-syarafku. Kini kertas itu ada di tanganku. Dan tanganku stabil. Lebih stabil dari sebelumnya. Bukan karena aku hebat. Bukan karena aku tabah. Melainkan karena hatiku sudah tidak lagi memprotes apapun. Sudah terlalu penuh luka sampai akhirnya menjadi kosong. Aku menatap ruang tamu itu, ruangan yang dulu penuh dengan tawa kami. Ruangan yang pernah jadi tempat kami bermimpi. Pernah jadi saksi janji-janji sederhana yang Arman ucapkan dengan mata lurus dan senyum lembut. Kini ruangan itu terasa asing, seolah berjarak dariku beberapa dunia. Ada aroma getir dalam udara. Aroma yang lahir dari kecewa, dari lelah, dari pengkhianatan yang terlanjur terlalu dalam. Setelah membaca pesan undangan itu dan melihat isi rekening kami, sebuah kesadaran muncul pelan-pelan di dalam diriku. Arman tidak lagi mencintaiku, dan lebih buruknya lagi, ia tidak menghormatiku sebagai manusia. Dan cinta yang tidak dihormati hanya akan berubah menjadi luka yang tak kunjung kering. Aku menatap kembali kertas itu. Ada tanda tangan Arman yang belum tertera, dan aku tidak perlu menunggunya. Ada cara untuk membuatnya menandatangani nanti. Tapi tanda tanganku sudah siap. Aku hanya perlu goresan pena terakhir.
Tangan kiriku menemukan pena itu dengan mudah. Pena hadiah ulang tahun dariku sendiri. Ironis sekali. Aku memegangnya dengan erat, lalu menatap baris terakhir surat tekanan hati yang kutulis. Suasana begitu sunyi sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Tepat sebelum aku menandatangani, sebuah perasaan kecil mencoba muncul dari dasar hatiku. Bukan ragu, tapi semacam rasa kehilangan pada versi diriku yang dulu percaya penuh, mencintai tanpa syarat, dan memelihara harapan tanpa menduga ia akan diludahi. Namun perasaan itu hilang lagi, tenggelam dalam dinginnya kenyataan. Aku menunduk, menghela napas panjang, dan goresan pena itu turun. Satu garis, satu tanda, satu keputusan yang mengakhiri segalanya. Saat tinta hitam itu kering, aku merasakan sesuatu mengalir dalam diriku bukan sebagai kesedihan, melainkan semacam kelegaan pahit. Seperti seseorang yang akhirnya mencabut duri yang sudah lama tertanam di kaki. Masih sakit? Ya, tapi kini sakit itu setidaknya mulai mendapatkan pintu keluar. Aku menyandarkan punggung, menutup mata sejenak. Di kepalaku, aku memikirkan semua hal yang pernah kualami bersama Arman. Tawa, pertengkaran, pelukan, mimpi yang kini hancur berkeping-keping. Lalu satu persatu, fragmen itu luruh dari ingatanku, menyisakan yang terpenting. Aku tidak lagi berkewajiban mencintai seseorang yang menguburku hidup-hidup. Ketika akhirnya aku membuka mata, tak ada lagi tanda air mata di pipiku. Tak ada getaran takut di tanganku. Tak ada ruang untuk penolakan. Hanya ada perempuan yang akhirnya sadar bahwa ia membutuhkan dirinya sendiri lebih daripada siapapun yang pernah mengkhianatinya. Malam itu, aku tidak hanya menandatangani surat cerai. Aku menandatangani pembebasan diriku dari laki-laki yang pernah kucintai. Dan tanpa ia sadari, aku baru saja menulis akhir yang akan membuatnya jatuh pada awal penyesalan terbesarnya. Bagian atas formulir. Bagian bawah formulir. Pagi itu langit tampak biasa saja, tetapi dalam diriku, sesuatu telah berubah total. Tidak ada lagi sisa-sisa perempuan yang hanya menunggu kepastian dari seorang lelaki. Tidak ada lagi istri yang memohon untuk diperhatikan. Yang tersisa hanyalah aku, perempuan yang terluka, tapi tidak hancur. Sejak subuh aku sudah bangun. Bukan karena gugup, bukan karena takut, melainkan karena tubuhku sudah terlalu terbiasa menahan perasaan yang meletup-letup. Pertama, aku menata rumah, menyapu, mengepel, merapikan bantal di sofa, bukan karena aku ingin Arman pulang ke rumah rapi, tapi karena aku ingin pergi dengan kepala tegak, tanpa ada satupun sudut rumah yang membuatku terlihat seperti korban yang berantakan. Lalu aku mandi. Air dingin mengalir di kulitku dan untuk sesaat membuatku sadar bahwa aku masih hidup, bahwa jantungku masih berdetak walaupun sudah berkali-kali dihimpit luka. Di depan lemari, aku memilih kerudung terbaikku. Bukan yang paling mahal, bukan yang paling modis, tapi yang paling mewakili diriku hari itu. Bersih, tegas, sederhana, dan bermartabat. Aku menyetrikanya perlahan. Setiap tarikan setrika seperti menghaluskan lipatan-lipatan luka yang menempel di dadaku. Meski aku tahu, tidak ada setrika di dunia yang mampu meluruskan semuanya. Wajahku kutata tanpa berlebihan. Sedikit bedak, sedikit lipstik nude, alis yang kugambar tipis. Aku bukan ingin tampak cantik. Aku ingin tampak kuat, bahkan ketika hatiku penuh pecahan kaca. Di tas jinjing yang kupilih dengan sengaja, tas yang Arman belikan ulang tahun 3 tahun lalu, aku memasukkan beberapa hal, dompet, ponsel, tisu, dan benda paling penting hari itu. Surat cerai. Kertas yang akan mengakhiri lakonnya, bukan milikku. Sebelum memasukkannya, aku menatap surat itu sejenak. Tulisanku sendiri. Tanda tanganku sendiri. Keputusan yang kubuat tanpa goyah sedikit pun. Aneh. Rasanya bukan aku yang menulisnya. Seolah perempuan yang menorehkan tanda tangan itu adalah versi diriku yang lebih dewasa dari yang pernah ada. Lebih berani, lebih sadar, lebih siap. Setelah semuanya siap, aku berdiri di depan cermin besar. Untuk pertama kalinya, aku melihat diriku bukan sebagai istri Arman, bukan sebagai perempuan yang dikhianati, tetapi sebagai seseorang yang sedang mengambil alih hidupnya kembali. Ada ketegaran di sana.
Ada amarah yang tenang. Ada luka yang tidak menjerit, tetapi justru menyala hening, lebih berbahaya, lebih kuat. Aku mengambil napas panjang, memegang gagang pintu, lalu pergi keluar rumah. Aku tidak ingin menggunakan ojek atau taksi online pagi itu. Aku ingin datang dengan cara yang membuat semua orang memandangku tanpa bisa mengecilkanku. Jadi aku menyewa mobil. Sebuah mobil sedan hitam dengan sopir yang jauh lebih sopan dari Arman. Bukan untuk pamer, tetapi untuk memastikan aku datang dengan harga diri yang utuh. Aku ingin berdiri sejajar, bertemu Arman tidak sebagai istri yang memohon, tetapi sebagai pihak yang siap menutup pintu dengan suaranya sendiri. Saat mobil melaju melewati gang rumah, aku memandangi kaca jendela. Bayanganku terlihat kecil, tapi tatapanku tidak lagi kosong. Aku membayangkan momen yang akan terjadi. Aku berdiri di depan gedung pernikahan itu. Mungkin semua orang akan melihatku. Mempelai, tamu undangan, keluarga perempuan itu. Dan di tengah keramaian itu, aku akan menghampiri Arman. Tanpa teriakan, tanpa air mata, tanpa drama. Aku hanya akan menyodorkan surat itu di hadapan semua orang. Menyatakan bahwa aku bukan istri yang ia tinggalkan diam-diam, tetapi seseorang yang memilih untuk pergi setelah mengetahui kebusukan yang ia tutupi dengan manisnya kata-kata palsu. Mobil berhenti di lampu merah, lalu lintas padat. Namun dalam dadaku, jalan menuju keberanian terasa semakin lapang. Hari itu, tujuanku hanya satu, mengembalikan harga diriku. Dan setelah itu, membiarkan Arman melihat dengan matanya sendiri. Perempuan yang ia remehkan ternyata justru menjadi orang terakhir yang akan ia lupa sepanjang hidup. Malam itu udara lembab, seperti bumi sedang menahan sesuatu yang akan pecah. Lampu-lampu rumah sudah menyala, menyorot tembok yang terasa terlalu sempit untuk menampung rahasia sebesar ini. Aku duduk di ruang tengah, berpura-pura membaca majalah yang sejak tadi bahkan tidak benar-benar kulihat. Pintu depan berderit. Arman pulang. Bau parfum mahal menyeruak ke seluruh ruangan. Parfum yang belum pernah kulihat, belum pernah kusentuh, belum pernah kubeli. Aromanya menempel di udara, lebih pekat dari biasanya, seolah ia sengaja menyemprotkannya banyak-banyak. Dan untuk pertama kalinya, aku menangkap kebahagiaan dalam langkahnya yang ringan. "Kamu kelihatan senang," ucapku pelan, tanpa menatapnya. Arman melemparkan senyum yang aneh, senyum yang terlalu cerah, terlalu bersih untuk seorang lelaki yang baru saja mengkhianati istrinya. Ia duduk di sampingku dan membuka kotak kecil berisi botol parfum mewah. "Ini parfum baru," katanya, bangga, "buat acara besok." Acara, kata yang menamparku tanpa suara. Ia merapikan rambutnya di cermin kecil. Lalu dengan nada santai, seolah semuanya baik-baik saja, ia berkata, "Besok aku keluar kota. Ya, mungkin 2 hari. Ada proyek mendadak yang harus kukawal." Kebohongan itu meluncur begitu enteng dari bibirnya, seperti ia sudah melatih dialognya di depan kaca. Aku tersenyum kecil. Tersenyum sampai rahangku tegang. "Tentu," jawabku lembut. "Semoga lancar." Arman tampak lega. Bodohnya, ia pikir aku percaya. Ia tidak tahu bahwa senyumku malam itu adalah senyum seorang istri yang sudah selesai mencintainya. Selama ia mandi, aku memperhatikan gerak-geriknya dari balik pintu yang sedikit terbuka. Arman sibuk bercermin, memeriksa kemeja barunya, menelepon seseorang dengan suara lirih. Ia bahkan bercanda di telepon, suara yang sudah lama tidak pernah ia lemparkan padaku. "Besok jangan telat," katanya sambil terkekeh. "Siap, sayang." Kata itu menghantam dadaku. Namun anehnya, aku tidak lagi merasa ingin menangis. Tidak ada perih yang menyayat seperti sebelumnya. Yang ada hanya penegasan bahwa keputusanku sudah tepat. Rasa sakitku sudah mencapai batasnya. Dan setelah batas itu, tinggal kehampaan yang tenang. Arman makan malam tanpa banyak bicara. Aku memperhatikannya dalam diam. Memperhatikan betapa ia terlihat lebih hidup ketika memikirkan perempuan itu. Betapa ia merasa aman karena mengira aku masih buta, masih tidak tahu apa-apa. Padahal di tas jinjingku, yang kutaruh di kamar, surat cerai itu sudah tertata rapi menunggu esok hari.
Ketika Arman pamit tidur lebih dulu karena besok banyak urusan, aku hanya mengangguk. Ia pergi ke kamar dan membaringkan tubuhnya seperti orang yang baru saja memenangkan suatu hal besar. Ketika aku masuk ke kamar beberapa menit kemudian, Arman sudah tertidur pulas. Parfum mahalnya masih mengambang di udara. Aku berdiri di sisi ranjang, menatap wajahnya yang selama ini kukagumi. Wajah yang dulu kulihat sebagai rumah, tapi kini terlihat seperti topeng yang rapuh. Besok, bisikku pelan, semua ini berakhir. Bukan ancaman, bukan kemarahan. Hanya sebuah kenyataan yang sudah matang di dalam hatiku. Aku menyelimuti tubuhku sendiri, menjauh darinya beberapa jengkal. Mataku terbuka lama, memandangi langit-langit kamar yang gelap. Pikiran berjalan jauh, menelusuri luka-luka yang telah ia ukir. Tapi tidak ada satupun yang membuatku goyah. Untuk pertama kalinya, aku senang Arman berbohong. Karena kebohongan besok adalah panggung terakhirnya sebagai suamiku. Dan aku akan menjadi penutup cerita yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam itu, aku tidur bukan sebagai istri yang dikhianati. Aku tidur sebagai perempuan yang sudah siap bangkit. Esok hari akan menjadi akhir dari semuanya. Dan awal dari hidupku yang baru. Gedung itu begitu megah hingga aku sempat berhenti di depan pintunya. Sebuah dinding marmer putih menjulang, dihiasi lampu gantung kristal yang bergelayut tepat di atas karpet merah panjang. Untuk sesaat, aku merasa seperti memasuki dunia yang bukan punyaku. Dunia yang dibangun dari uangku, tapi bukan untukku. Aku menarik napas panjang, menyelipkan surat cerai di dalam tas, dan melangkah masuk. Suara musik live dari band akustik mengalun lembut, seakan menertawakan hatiku yang porak-poranda. Para tamu memakai gaun-gaun gemerlap, setelan mahal, dan parfum beraroma menenangkan. Mereka tertawa, bercanda, berpose untuk foto. Semuanya tampak bahagia. Tidak ada yang tahu bahwa di sudut ruangan, seorang istri sah sedang membawa akhir dari sebuah pengkhianatan. Aku berjalan perlahan, menyusuri meja-meja tamu yang dipenuhi bunga putih segar dan lilin wangi. Setiap langkah terasa berat, seperti menapak di dalam genangan air yang menahan gerakanku. Namun aku terus maju. Lalu aku melihatnya. Arman. Berdiri gagah dengan jas hitam elegan, rambut rapi, senyum lebar yang jarang sekali ia berikan padaku. Seolah-olah tidak pernah ada malam-malam ketika ia mengeluh tentang ketidakpunyaannya. Seolah tidak pernah ada usaha keras kami menabung bersama. Seolah tidak pernah ada aku. Di sampingnya, berdiri perempuan itu, calon istrinya. Gaun putihnya panjang dan berkilau. Make up sempurna. Senyumnya cantik, polos, dan aku tidak tahu apakah ia tahu bahwa pria di sampingnya belum bercerai. Beberapa tamu memuji betapa serasinya mereka. Aku sampai bisa mendengar. Pas banget ya tinggi badannya. Cantik sekali pengantinnya. Arman beruntung sekali dapat istri secantik itu. Aku menahan tawa pahit. Beruntung? Tentu saja. Ia memakai uangku untuk membangun keberuntungannya sendiri. Aku berdiri di antara kerumunan, tak banyak menarik perhatian. Aku sengaja memilih kerudung yang sederhana, wajah yang tidak mencolok. Aku ingin melihat semuanya. Sebelum aku menghancurkan semua kebohongan ini dengan cara yang paling tenang. Ketika MC memanggil kedua calon pengantin naik ke pelaminan untuk acara Walk Down sederhana, ruangan mendadak hening dan beralih penuh pada mereka. Musik berubah lebih lembut. Lampu-lampu sorot mengikuti langkah pasangan itu. Arman menatap wanita itu dengan mata yang penuh cinta. Dan aku, berdiri hanya beberapa meter dari mereka, tanpa ia sadari. Untuk sesaat, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sedih, bukan marah. Tapi semacam jarak emosional yang luar biasa. Seolah-olah yang kulihat bukan suamiku. Hanya seorang pria asing yang kebetulan pernah berbagi atap denganku. Tanganku menyentuh tepi tas jinjingku. Surat cerai itu terasa seperti bara yang menunggu disentuhkan pada tumpukan kertas kering. Aku mengangkat daguku sedikit lebih tinggi. Hari ini bukan hari mereka. Hari ini adalah hari ketika aku mengambil kembali diriku dan menyerahkan kembali kebohongan mereka ke tempatnya, di bawah tatapan seluruh tamu undangan.
Aku menunggu momen itu. Dan waktu yang kutunggu semakin dekat. Saat MC mempersilakan para tamu maju untuk memberi selamat, suasana berubah menjadi riuh. Deretan tamu mulai membentuk antrean panjang. Mereka membawa senyum, doa, dan ucapan manis. Sementara aku membawa kebenaran. Aku melangkah maju. Sepatu haku yang sederhana mengetuk lantai marmer, menciptakan gema pelan yang entah bagaimana terdengar jelas ke seluruh isi ruangan. Kepala-kepala mulai menoleh. Mulanya hanya beberapa orang, lalu semakin banyak. Tatapan-tatapan itu meneliti penampilanku yang jauh lebih sederhana dari tamu lainnya, bertanya-tanya siapa diriku. Arman yang sedang menggenggam tangan calon istrinya tiba-tiba menegang. Matanya membesar, senyumnya memudar, seperti seseorang yang baru saja melihat hantu dari masa lalunya. Hantu yang bernama istrinya yang sah. Aku tetap tersenyum lembut. Senyum yang, jika Arman mengenalku dengan baik, pasti ia tahu bukan pertanda baik. Aku berhenti tepat di depan mereka. Begitu dekat sehingga aku bisa mencium wangi parfum mahal yang baru semalam dibawanya pulang. Parfum yang ia klaim hadiah dari klien. "Selamat ya, men," ucapku pelan. Suaraku tenang, seperti seseorang yang memberi selamat pada sahabat lama. Calon pengantinnya, perempuan bergaun putih itu, menatapku dengan bingung, matanya bergerak dari wajahku ke wajah Arman. "Men, ini siapa?" tanyanya dengan suara kecil. Arman menelan ludah, tubuhnya mengeras. Ia bahkan mundur setengah langkah, seolah sentuhan udara di sekitarku saja membuatnya kewalahan. "Kamu ngapain di sini?" bisiknya panik, suaranya tercekat. Aku terkekeh pelan, membuat beberapa tamu semakin memperhatikanku. "Loh, kok tanya gitu?" jawabku lembut, nyaris manis. "Aku kesini untuk memberi selamat dan mengembalikan sesuatu." Calon pengantinnya semakin kebingungan. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. "Siapa itu? Teman Arman ya? Tapi kenapa ekspresinya tegang begitu? Kok mirip ya? Mirip kayak..." Aku menoleh perlahan ke arah tamu-tamu yang sudah memasang telinga. Lalu aku kembali menatap Arman, menahan senyum yang semakin tajam. "Arman," panggilku pelan. "Kamu lupa bilang sesuatu ke calon istrimu." Arman terpaku. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tak satu kata pun keluar. Aku menatap calon pengantinnya, memberikan senyum ramah yang pedih namun penuh ketegasan. "Perkenalkan," kataku lembut. Aku menahan kalimat itu. Aku ingin ia sendiri yang mengatakannya. Aku ingin kebohongan itu runtuh dari mulutnya sendiri. "Men," kataku pelan tapi sangat jelas, "mau kamu jelaskan sekarang, atau aku yang jelaskan di depan semua tamu?" Arman terbatuk gelisah, kakinya gemetar. Tamu-tamu semakin mendekat, tidak ingin melewatkan satu detik pun. Aku melangkah sedikit lebih dekat. "Aku pikir kamu mau jujur," bisikku sinis. "Tapi ternyata, kamu masih memilih jadi pengecut." Wajah Arman benar-benar pucat. Keringat mulai mengalir di pelipisnya, meski AC gedung dingin. Calon pengantinnya menggenggam tangan Arman. "Men, kamu kenapa? Siapa dia? Kenapa dia bicara seperti itu?" Arman membuka mulut, tapi yang keluar hanya sunyi. Aku memperbaiki kerudungku, menghela napas panjang, dan menatap mereka berdua dengan tenang. Inilah saatnya. Semua kepura-puraan akan jatuh satu persatu. Dan langkahku ke arah pelaminan baru saja dimulai. Aku merogoh tas jinjingku perlahan. Gerakan kecil yang membuat Arman semakin gelisah. Tangannya tanpa hendak menyembunyikan sesuatu. Entah wajahnya, entah kebohongannya. Tamu-tamu yang tadi sibuk bersalaman kini berhenti melangkah. Berdiri mematung seperti sedang menonton adegan dari sebuah drama yang terlalu nyata untuk dianggap hiburan. Ketika kertas itu akhirnya muncul dari dalam tasku, ruangan seketika menjadi lebih sunyi. Bahkan dentingan garpu dari area catering di belakang pun seperti ikut berhenti. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi. Selembar surat cerai. Kertas sederhana yang mampu merobohkan seluruh panggung mewah di belakangku. "Ini hadiahku," kataku lantang, suaraku memantul di dinding-dinding gedung yang dihias berlebihan. "Terima kasih, men."
Sudah memakai uang tabunganku selama bertahun-tahun untuk membangun masa depan dengan orang lain. Seorang tamu terbatuk kaget. Yang lain menutup mulut. Ada yang sudah mulai mengangkat ponsel, merekam tanpa malu-malu. Cahaya flash menyala, membuat wajah Arman tampak semakin pucat. Calon pengantinnya, perempuan bergaun putih itu, menatapku dengan kebingungan yang berubah menjadi teror perlahan-lahan. Ia memandang Arman dengan mata yang bertanya, "Apa ini benar?" Tapi Arman tidak berkedip, tidak bergerak, tidak bernapas. Seakan seluruh hidupnya sedang ditarik dari dalam tubuhnya. Aku melangkah maju, menempatkan diri tepat di depan mereka. Lalu, tanpa terburu-buru, aku menyodorkan surat itu ke arah Arman. "Ini hakmu," kataku dengan senyum tipis. "Surat cerai yang kamu inginkan, kan? Bukankah kamu sudah tidak membutuhkan aku?" Tanganku tidak bergetar sama sekali saat menyodorkan surat itu. Justru tangan Armanlah yang bergetar saat hendak menyentuhnya. Ia mencoba meraih tanganku, gerakan refleks orang panik yang kehilangan kendali. Namun aku mundur selangkah. "Jangan sentuh aku." Suaraku rendah tapi tajam seperti belati yang baru diasah. "Mulai hari ini, kita bukan siapa-siapa." Bisik-bisik bergelombang di antara para tamu. Astaga, istri sah? Dia menikah lagi? Gila, pakai uang tabungan istri? Rekam. Ini gila banget. Aku melihat beberapa ibu-ibu menatapku dengan rasa kasihan, sementara sebagian lainnya sibuk merautkan wajah puas seperti baru mendapatkan gosip paling menarik tahun ini. Calon pengantin perempuan mulai menangis. Suaranya gemetar. "Men, ini maksudnya apa? Kamu bilang kamu duda. Kamu bilang tidak punya istri." Arman mencoba bicara, tapi aku memotongnya sebelum satu kata pun keluar. "Tenang, dia tidak akan bohong lagi." Aku menepuk pelan saku jas Arman. "Semua bukti transfer untuk catering, gedung, bahkan mahar emasmu, semuanya dari rekening yang kami buat bersama. Rekening yang kubangun dengan kerja keras, sementara dia sibuk dengan kebohongan." Calon pengantin itu terhuyung sedikit, seperti hampir pingsan. Arman meremas surat cerai itu tanpa memahami apapun. Suaranya parau. Aku bisa jelasin." Aku menatapnya. Tatapan kosong dari seseorang yang sudah berhenti mencintai. "Yang kamu perlu jelaskan," bisikku lantang, "bukan ke aku, tapi ke perempuan di sampingmu. Dan ke semua tamu yang sudah kau undang untuk menyaksikan kebohongan terbesarmu." Aku mundur satu langkah, merapikan kerudungku, lalu menghela napas panjang. Ada rasa damai yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Damai karena akhirnya keluar dari neraka yang selama ini kusebut rumah tangga. Arman menatapku dengan tatapan putus asa. "Terlambat. Selamat melanjutkan hidup yang kamu pilih sendiri, men." Aku menatapnya terakhir kali. Tanpa aku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku melangkah masuk gedung itu, aku benar-benar merasa bebas. Tepat setelah kata-kata itu meluncur dari mulut tamu yang bersuara lantang, suasana di dalam gedung berubah total. Musik berhenti, para pelayan menghentikan langkah, dan suara riuh berubah menjadi desisan tajam penuh ketidakpercayaan. Calon pengantin perempuan mulai menangis terseduh. Riasannya yang sempurna perlahan luntur. Ia mencoba berdiri tegak, namun lututnya lemas. Ibunya segera memeluknya, panik dan syok. Sementara ayahnya melangkah maju dengan wajah memerah menahan amarah. "Arman." Suara ayah mempelai perempuan terdengar berat seperti batu besar yang siap menghancurkan apapun. "Jelaskan. Sekarang juga." Arman membuka mulutnya. Namun hanya udara yang keluar. Para tamu semakin mendekat, mengerumuni pelaminan seperti saksi di sebuah persidangan terbuka. Di antara mereka ada yang mengangkat ponsel, merekam setiap detik. Bahkan ada yang melakukan siaran langsung, membuat drama ini tersebar lebih cepat daripada langkah Arman untuk melarikan diri. Di sisi lain, orang tua Arman terlihat seperti kehilangan seluruh warna di wajahnya. Sang ibu menutup mulut dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar hebat. Ayahnya hanya memijat pelipis, wajahnya menyerah, entah pada takdir atau pada kebodohan anaknya sendiri. Jadi benar?
Tanya seseorang dari kerumunan. Kali ini seorang ibu tengah baya dengan suara penuh amarah. Kamu nikah lagi tanpa izin? Dan pakai uang tabungan istrimu yang sah. Teriakan itu seperti cambuk yang menghantam keras. Arman tersentak, tapi tetap tidak berani mengangkat wajah. Jawab. Jujur, Men. Ini keterlaluan sekali. Kasihan istrinya. Suara-suara itu saling tumpang tindih. Pengantin perempuan menatap Arman dengan tatapan hancur. Kamu bilang kamu duda. Kamu bilang sudah lama sendiri. Kamu bilang tidak punya siapa-siapa. Arman menelan ludah kasar, wajahnya merah padam, namun tetap tidak bisa membela diri. Ibunya akhirnya menghampiri Arman, menggenggam lengannya. Men, kenapa kamu begini? Kenapa kamu bohong? Kenapa kamu memakai uang perempuan itu? Suaranya memecah, penuh luka. Ayah mempelai perempuan naik ke pelaminan, menatap Arman dari jarak hanya setengah meter. Anak muda, katanya tegas, kalau kau ingin merusak hidupmu sendiri, silakan. Tapi hari ini kau berani merusak hidup putriku dengan kebohongan besar? Di depan keluarga besar kami? Di acara sakral begini? Arman gemetaran. Pak, saya bisa jelasin. Tepatnya, potong ayah itu tajam, kau hanya bisa mempermalukan dirimu sendiri. Para tamu mengangguk, sebagian bahkan memalingkan wajah seakan jijik. Aku hilaf, Arman berbisik lemah. Ada banyak hilaf di dunia ini, timpal salah satu tamu laki-laki. Tapi menggelapkan tabungan istri yang sah demi menikahi selingkuhan? Itu bukan hilaf. Itu pilihan. Suara itu disambut gumaman setuju. Arman akhirnya jatuh berlutut, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya gemetar. Bukan karena menyesal, tapi karena malu terburuk dalam hidupnya telah meledak di depan ratusan pasang mata. Pengantin perempuan mundur perlahan, menjauh darinya. Ibunya memeluknya erat, sambil berkata, "Kita batalkan ini. Tidak ada resepsi. Tidak ada pernikahan. Tidak dengan laki-laki seperti ini." Teriakan kecil terdengar dari arah keluarga Arman. Ibunya pingsan, jatuh ke kursi pelaminan. Para tamu berdesakan keluar, beberapa masih menggedor layar ponsel mereka, menyebarkan rekaman, menuliskan caption pedas. Dan di tengah semua kekacauan itu, aku berdiri tenang. Tidak berteriak, tidak mengamuk, tidak membalas. Aku hanya menyaksikan. Menonton bagaimana seseorang akhirnya menerima bayangan dari perbuatannya sendiri. Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Arman, berubah menjadi mimpi buruk, kehancuran, dan malu yang akan menghantui namanya selamanya. Dan aku akhirnya mendapat kembali sesuatu yang lebih berharga dari semua uang yang ia habiskan. Harga diriku. Aku berjalan meninggalkan gedung itu tanpa terburu-buru. Suara huru-hara dari dalam masih terdengar samar. Teriakan keluarga, tangis pengantin perempuan, suara Arman memohon penjelasan, dan bisik-bisik tamu yang memotret setiap tragedi. Tapi semuanya terasa jauh. Seperti gema yang sudah tidak lagi menyentuhku. Hakiku menyentuh anak tangga terakhir. Dan saat pintu kaca besar itu menutup di belakangku, seluruh beban bertahun-tahun ikut tertutup bersamanya. Aku tidak menoleh. Tidak perlu. Aku tidak ingin melihat bagaimana Arman tenggelam dalam aib yang ia ciptakan sendiri. Tidak ingin menyaksikan wajahnya saat semua kebohongannya terkubur hidup-hidup di depan orang-orang yang dulu begitu ia banggakan. Itu bukan lagi urusanku. Aku melangkah menuju halaman gedung. Angin sore menyambutku dengan lembut, menyapu ujung kerudungku seperti ucapan selamat. Cahaya matahari yang hampir tenggelam memantulkan warna emas ke seluruh halaman, membuat dunia terasa lebih hangat, lebih lapang, lebih hidup. Tanpa kurasa, langkahku menjadi lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, punggungku tegak tanpa harus berpura-pura kuat. Nafasku mengalir tanpa hambatan. Dadaku tidak lagi penuh dengan kekhawatiran, curiga, atau rasa takut ditinggalkan. Aku berhenti sejenak di pinggir trotoar. Mobil-mobil lewat, suara kehidupan kota kembali menjadi ritme yang menenangkan. Seakan dunia berkata,
Selamat datang kembali. Aku menatap ke langit yang berubah jingga. Ada perasaan hangat menyebar dari dalam dadaku, bukan kebahagiaan yang meledak-ledak, tetapi ketenangan yang dalam, yang hanya muncul ketika seseorang akhirnya melepaskan sesuatu yang selama ini mengekang. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, men, gumamku pelan. Bukan sindiran. Bukan amarah. Hanya pengakuan jujur. Kalau bukan karena pengkhianatanmu, aku menarik napas panjang, aku tidak akan menemukan diriku lagi. Aku menyadari sesuatu. Selama ini, aku sibuk mencintai orang yang salah sampai lupa mencintai diriku sendiri. Aku memelihara luka demi menjaga sebuah hubungan yang sebenarnya sudah mati di dalam hati Arman sejak lama. Kini, luka itu telah kering. Sudah saatnya kubiarkan ia luruh bersama masa lalu. Aku melangkah pergi, meninggalkan gedung itu, meninggalkan sisa-sisa hidup yang tak lagi pantas ku kenang. Tidak ada perasaan kehilangan. Hanya kelegaan yang luas dan sunyi. Dan ketika aku menyeberang jalan, aku merasa sesuatu yang sederhana namun sangat berarti. Aku bebas. Bebas dari kebohongan. Bebas dari beban. Bebas untuk memulai hidup baru. Hidup yang akan kubangun untuk diriku sendiri. Bukan untuk seseorang yang tidak pernah menghargai keberadaanku. Di kejauhan, matahari hampir hilang di balik gedung-gedung tinggi. Namun di hatiku, sebuah hari baru mulai terbit. Dan kali ini, aku tidak berjalan dengan beban. Aku berjalan dengan harapan.